telah diterapi sebanyak 4 kali oleh Bapak Ustadz Sony. Kesehatan saya berangsur pulih. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah itu. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Sajak TV. Oh. Magang di Jepang. Hai. Magang di Jepang. Hai. Magang di Jepang. Hai. Magang di Jepang. Hai. Masih di sini? Makanya cari tahu di pembangan.com. Saatnya kita berusaha lebih giat lagi dan diakui dunia internasional. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, itu udah lapar, makan dulu lagi. Pisau. Kayak ngerti aja pisau tadinya. Jadi saya ingin ajak teman-teman saya bisa sekolah seperti saya gitu. Perannya sangat penting adalah di rumah. Saya bukan hanya ada di sekolahan. Serius menggarap teater anak. Kita membawa nama harum Indonesia di dunia internasional. Mereka berkarya. Jak TV, kritis, mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jak TV yang setia, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Bersama saya Marsha, selama 1 jam ke depan kita akan menguak rahasia dalam sholat. Dan sudah hadir di studio, langsung saja Marsha sapa nih saat ini ya, yaitu Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga sudah hadir mantan pasien dari Ustadz Sony, yaitu Ibu Kus Indiarti ya, Ibu Kus ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya, nanti kita akan bincang-bincang ya Ibu ya mengenai penyakit yang pernah diderita Ibu, lalu gejala-gejalanya apa saja begitu. Dan pemirsa, nanti kita juga mengundang Anda untuk dapat berkonsultasi langsung di 0215155111. Namun sebelumnya kita bahas tema kita hari ini adalah sembuh berkat salam kiri. Menarik sekali ya pemirsa ya. Langsung saja nih sama Pak Ustadz Sony. Sebenarnya salam kiri yang bagaimana sih Pak Ustadz yang dapat mempercepat penyembuhan penyakit begitu Pak Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Marsya.
Selamat pagi para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kita selama ini sering sekali mengenal basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di setiap tindakan kita sebaiknya kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan itulah mungkin merupakan anjuran yang selama ini diajarkan oleh para guru-guru kita. Kalau kita coba amatin basmalah atau bismillahirrahmanirrahim tadi, ternyata sangat erat nuansa cinta kasih di dalam kandungan ilmu basmalah itu. Berbicara tentang cinta kasih, maka tidak akan sulit bagi seseorang untuk melepaskan cinta kasihnya, melepaskan basmalahnya kepada orang-orang yang dia cintai. Kepada orang-orang yang sepaham dengan dirinya. Atau kepada orang-orang yang mungkin seideologi dengan dirinya, atau sekelompok dengan dirinya. Namun pada saat kita berbicara, kita harus melepas basmalah, kita harus melepas cinta kasih kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak seideologi dengan kita, tidak sekelompok dengan kita. Tidak semua orang sanggup. Iya betul, itu susah ya sebenarnya Pak Ustadz ya. Nah inilah yang membedakan antara orang yang, katakanlah orang yang jahat dengan orang yang baik. Bagi orang yang jahat, untuk melepas basmalah atau cinta kasih kepada kelompoknya, atau kepada orang-orang yang seideologi dengan dirinya, atau sepaham dengan dirinya, mereka juga sanggup. Nah, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang baik atau orang yang beriman, maka untuk membedakan diri kita dengan orang-orang yang jahat tadi, nah disinilah perlunya kita harus masuk ke dalam pintu gerbang salam kiri. Nah, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang baik tadi adalah orang-orang yang mampu melepas salam atau basmalahnya kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya, tidak sekelompok dengan dirinya, tidak seideologi dengan dirinya. Dia harus tetap mampu menjaga basmalahnya, dia harus tetap mampu menjaga salamnya atau salam kirinya. Nah, disinilah perbedaan antara orang jahat dengan orang baik tadi. Jadi orang baik adalah orang yang mampu menebarkan basmalah atau salamnya baik kepada kawan maupun kepada lawan. Nah, di sini juga Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, bahkan kita juga diajarkan tentang ilmu alhamdulillah misalkan. Di mana selama ini mungkin kita menganggap ilmu alhamdulillah itu sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah. Setiap kita mendapat sesuatu alhamdulillah, setiap kita mendapat sesuatu alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal kalau kita coba lihat, dibalik daripada arti alhamdulillah bukan terima kasih. Iya betul. Alhamdulillah itu artinya segala puja dan puji bagimu ya Allah. Artinya apa? Artinya kita umat Islam telah mengikrarkan diri kita bahwa seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini terpuja dan terpuji. Artinya baik semuanya. Tidak ada yang tercela. Kita menyadari betul bahwa apapun yang di alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Kalau kita mencela ciptaannya berarti kita mencela penciptanya. Nah itulah yang diajarkan kepada ilmu alhamdulillah. Baik. Apa Pak Ustadz, mungkinkah salam kiri itu juga berpengaruh terhadap pengikisan ego gitu? Karena ego di sini kan yang berpengaruh ya terhadap hati sendiri ya Pak Ustadz ya? Ya, jadi memang pada saat kita melakukan masuk ke pintu gerbang salam kiri tadi, tidak mudah ya, tidak mudah. Hambatannya justru ada di ego tadi. Di ego tadi. Jadi bagi seseorang yang egonya kuat mungkin tidak gampang untuk mau menebarkan salam kiri kepada orang-orang di luar kelompoknya. Nah, yang membuat ego kita ini menguat atau dia melemah itu adalah kotoran-kotoran hati. Kalau kita dalam hidup ini kita memelihara iri, memelihara dengki, memelihara buruk sangka, sombong, dan tanda kutipnya cemburu dalam sepak terjang kehidupan kita, maka kita akan memperbesar ego di dalam diri kita. Jadi ego itu akan dia membesar kalau kotoran hati kita pelihara. Makanya kalau ego kita ingin kecil, maka hancurkan kotoran hati dalam kehidupan ini. Betul, betul. Nah, dengan ego kita mengecil, maka akan mempermudah kita untuk menuju ke salam kiri.
atau mengenal inti dari ilmu basmalah itu. Basmalah tadi ya, baik. Semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tentu juga untuk Ibu Indiarti ya di sini ya. Dan nanti setelah ini kita juga akan berbincang-bincang dengan Ibu Kus Indiarti mengenai penyakit yang pernah diderita olehnya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Orang itu berganti kekuasaan dan itu dia mulai dengan saling mengkritik. Memaafkan pemimpinnya daripada pemimpin yang minta maaf. Enggak, iya, karena pemimpinnya nggak pada tahu diri. Mohon maaf Pak Presiden, kalau menurut saya Pak Presiden keliru. Dan minta maaf, maksudnya mundur, gentle. Jadi Ini kan kemudian negeri ini menjadi eksperimen terus tuh. Nah, masa dengan begitu brutalnya bisa menyerang dan berperang secara fisik dengan aparat itu ya. Walaupun tidak didengar, kita harus tetap mengkritik. Bayangkan Jakarta ya, Jakarta luar biasa macetnya. Dan membatasi penggunaan patwal tadi, maka di daerah pun juga akan malu-malu. Ini mentality, baik itu mentality birokrat maupun ini feodalisme kita. Pemerintah itu kan bisa punya passion juga ya. Nah, berani nggak pihak istana memberikan semacam hotline service kalau ada pengaduan dari masyarakat? Yang paling harus berpihak itu pasti pemerintah, karena yang merasa terganggu itu kan pemerintah karena kotanya kotor, kotanya seperti itu. Pastikan Anda masih bersama. Mari.